Secara umum, ikan terbagi menjadi dua, yaitu ikan air asin dan ikan air tawar. Semua ikan ini memiliki ciri yang sama, ada insang, ada sirip, dan ada ekor. Tapi apa sebenarnya perbedaan antara ikan air tawar dan ikan air asin? Apakah ikan air asin bisa hidup di air tawar dan ikan air tawar bisa hidup di air asin? Jawabannya adalah tidak bisa. Walaupun masing-masing ikan memiliki ciri fisik yang sama, tapi ikan dari kedua kategori itu memiliki ciri biologis yang berbeda. Check this out. Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, perlu menjaga keseimbangan air dan garam dalam tubuhnya untuk bertahan hidup. Penting untuk memastikan jika mineral penting yang dibutuhkan tubuh dalam keadaan seimbang. Untuk memahami hal ini, penting untuk mengetahui apa itu proses osmosis. Osmosis adalah pergerakan pelarut, dalam hal ini adalah air, melalui lapisan membran semi-permabel seperti dinding sel, dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Proses ini terjadi karena tekanan osmotik dan penting untuk mencapai keseimbangan konsentrasi larutan di kedua sisi membran. Misalnya, jika sel darah merah ditempatkan di dalam air sulingan, karena tekanan osmotik, sel darah merah yang memiliki konsentrasi garam lebih tinggi daripada air sulingan di luar, akan menyebabkan air sulingan masuk ke dalam sel melalui dindingnya yang tipis dan semi permabel. Dan itu akan membuat sel darah merah meledak. Di sisi lain, jika sel ditempatkan dalam larutan air garam, hal sebaliknya akan terjadi. Karena konsentrasi garam dalam larutan air lebih tinggi daripada larutan garam dalam sel darah merah, maka kandungan air dalam sel darah merah akan keluar. Seiring waktu, sel-sel akan menyusut. Jika konsentrasi sel darah merah dan area luarnya sama, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Untuk ikan air tawar, darahnya mengandung konsentrasi garam yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Kondisi ini disebut hipertonisitas. Meski kulitnya semi permabel, insang yang digunakan untuk bernafas selalu bersentuhan dengan air. Melalui insang itu, air akan masuk ke dalam pembuluh darah ikan melalui proses osmosis. Oleh karena itu, untuk mengontrol jumlah air yang masuk ke dalam pembuluh darahnya yang akan mengencerkan kandungan mineral di dalamnya, ikan air tawar perlu lebih sering mengeluarkan limbah. Karena itulah, jika kalian memelihara ikan air tawar seperti ikan mas, kalian perlu rutin membersihkan air di akuarium atau memasang filter karena air akan lebih cepat kotor. Untuk memudahkan ikan air tawar lebih sering membuang limbah ekskresi, ikan ini memiliki ginjal dan jaringan kapiler yang lebih besar yang dikenal sebagai glomerulus untuk membantu proses ekskresi. Selain itu, ikan air tawar juga mengkonsumsi garam dalam jumlah yang dibutuhkan agar konsentrasinya berada pada tingkat optimal sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Selain itu, ikan air tawar memiliki sel sekretori klorida di insangnya yang akan menyimpan garam dari air di sekitarnya dan melepaskannya ke aliran darah. Pada saat yang sama, tekanan osmotik akan memindahkan air ke dalam sistem, semakin mengencerkan konsentrasinya. Untuk ikan air asin, kasusnya berkebalikan dengan ikan air tawar. Jadi kebiasaan ekskresinya juga berlawanan dengan ikan air tawar. Secara umum, ikan air asin memiliki kandungan garam yang lebih rendah dari lingkungannya. Kondisi ini dikenal sebagai hipotonik. Oleh karena itu, melalui tekanan osmotik, ikan air asin akan tetap kehilangan banyak air dari pembuluh darahnya ketika bernafas melalui insang. Untuk menutupi kehilangan air yang banyak ini, ikan air asin perlu minum lebih banyak air melalui mulutnya. Proses meminum air ini tidak seperti manusia. Ini adalah tindakan refleks ikan yang dilakukan secara tidak sadar. Tidak seperti ikan air tawar, ikan air asin menghasilkan limbah ekskresi yang sangat sedikit. Oleh karena itu, ikan air asin memiliki jaringan kapiler yang sangat kecil. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.